Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat BMA dimanapun berada. Kali ini kita akan coba membahas materi terkait dengan konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Nah, di sini nanti ada beberapa hal yang akan kita coba bahas satu persatu terkait dengan seperti apa sih sistem pengendalian manajemen ini, sehingga sebagai seorang yang mungkin memiliki jurusan akuntansi itu harus mempelajarinya gitu ya, atau harus memahaminya. Nah, di sini kita akan coba lihat yang pertama adalah kita harus paham dulu apa yang dimaksud dari sistem pengendalian manajemen itu. Nah, di sini ada beberapa pengertian yang sudah saya cari terkait dengan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu ada menurut Anthony dan Govin Darajan, dan yang kedua itu ada menurut Simon. Nah, di sini kalau kita simpulkan dari kedua pengertian yang mereka sampaikan, itu dapat disimpulkan bahwasanya sistem pengendalian manajemen itu adalah suatu mekanisme atau bisa juga dikatakan prosedur dan alat yang mana digunakan oleh suatu organisasi atau suatu entitas untuk memastikan bahwa aktivitas yang dijalankan oleh seluruh bagian perusahaan telah selaras dengan strategi, rencana, dan tujuan dari organisasi. Jadi ini adalah kalau kita simpulkan pengertian dari sistem pengendalian manajemen tersebut. Jadi dengan adanya sistem pengendalian manajemen ini dalam suatu organisasi atau dalam suatu entitas atau perusahaan, maka ini bisa dijadikan sebagai alat ya, memastikan bahwa semua hal yang sudah direncanakan atau yang sudah distrategikan di awal mulanya suatu organisasi atau suatu entitas itu berdiri dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Oke, kemudian kita coba pahami lagi bagaimana fungsi sistem pengendalian manajemen ini gitu ya. Jadi fungsi sistem pengendalian manajemen ini yang pertama itu memastikan bahwasanya setiap individu akan bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan kepada mereka, sehingga nanti sejalan dengan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Ya, itu dia. Dengan adanya sistem pengendalian manajemen, maka nanti bisa dipastikan bahwasanya setiap individu itu bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang sudah diamanahkan atau yang sudah ditetapkan, sehingga apa-apa saja misi dan visi perusahaan tersebut dapat sejalan dan tercapai. Yang kedua, fungsi sistem pengendalian manajemen itu adalah untuk meminimalisasi dari pemborosan sumber daya serta memastikan kegiatan operasional menghasilkan output yang sesuai dengan target. Artinya, ya, dengan adanya sistem pengendalian manajemen ini perusahaan bisa ya meminimalisir pemborosan atau penggunaan sumber daya yang tidak terlalu penting, sehingga nanti memastikan bahwa kegiatan operasional yang sudah ditentukan, sudah direncanakan menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Kemudian untuk mengendalikan, yang ketiga itu fungsinya untuk mengidentifikasi ya. Kita dengan dengan sistem pengendalian manajemen ini kita akan bisa mengidentifikasi perbedaan antara rencana dan realisasi. Sehingga nanti ketika kita sudah mengidentifikasi ya apa sih perbedaannya, apa sih yang belum tercapai dari rencana dengan realisasi. Ya, sebelumnya kita kan sudah buat rencananya tuh, kemudian ternyata ada berapa rencana tadi tidak tercapai atau tidak sesuai dengan realisasi yang terjadi. Nah, ketika dengan menggunakan sistem pengendalian manajemen ini, kita dapat bisa langsung melihat tuh perbedaannya di mana. Nah, dengan adanya sistem pengendalian manajemen ini, nanti kita bisa dengan cepat atau segera
melakukan satu tindakan, mencari seperti apa langkah perbaikan yang harus dilakukan. Nah, yang keempat, fungsi sistem pengendalian manajemen itu adalah mendorong terjalinnya aliran informasi yang jelas antara bagian dalam organisasi sehingga tercipta koordinasi yang lebih baik. Maksudnya gimana? Ya, jadi gini maksudnya, dengan adanya sistem pengendalian manajemen ini, maka nanti ya terdapatlah informasi-informasi yang jelas antar bagian dalam organisasi. Jadi tidak terjadinya miskomunikasi di sini. Karena apa? Karena ada terjalinnya hubungan yang tadi baik ya antar bagian di dalam suatu entitas atau suatu perusahaan, sehingga yang menyebabkan terciptanya koordinasi yang lebih baik gitu ya. Karena apa? Karena dengan sistem pengendalian manajemen ini sudah dipantau ya, sudah jadi alat yang bisa membuat atau mendorong ya pihak-pihak dari berbagai bagian tersebut dapat melakukan ya tugas mereka masing-masing tanpa harus ada yang merasa tidak jelas apa yang harus dilakukan. Jadi tidak ada yang namanya miskomunikasi antar bagian. Tidak ada namanya masing-masing bagian itu melakukan tindakan yang mereka masing-masing sesukanya. Tidak. Tapi karena dengan sistem pengendalian manajemen ini, nanti mereka akan bisa bersatu, ya, bersama-sama berkoordinasi sehingga nantinya menciptakan apa-apa yang sudah direncanakan itu dapat tercapai. Yang kelima itu fungsinya menjadi dasar pertimbangan bagi pihak manajemen dalam menentukan kebijakan strategis maupun operasional. Jadi misalnya ada suatu rencana yang sudah dilakukan, kemudian ada perencanaan yang sudah direncanakan, kemudian sudah dilakukan dan kemudian dilihatlah bagaimana hasilnya gitu ya. Dengan sistem pengendalian manajemen ini nantinya bisa dijadikan dasar ya bagi pihak manajemen itu untuk menentukan apa sih kebijakan strategis yang akan kita lakukan untuk di masa depan gitu, atau tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin belum sesuai dengan seperti yang diharapkan. Jadi inilah ada 5 fungsi sistem pengendalian manajemen yang memang yang diharapkan itu terjadi di dalam suatu entitas atau organisasi atau perusahaan. Oke. Yang berikutnya kita mencoba untuk memahami apa-apa saja yang menjadi komponen utama dari sistem pengendalian manajemen ini. Jadi ada beberapa komponen ya, ada 4 komponen utama terkait dengan sistem pengendalian manajemen. Dengan adanya komponen ini maka sistem pengendalian manajemen itu dapat dilakukan ya. Pertama itu adalah adanya tujuan dulu. Ya. Satu entitas atau organisasi itu harus memiliki tujuan. Tujuan itu apa? Yaitu arah dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi melalui sistem pengendalian manajemen seperti mereka ingin meningkatkan profit, mereka ingin mengendalikan keberlanjutan usaha, mereka ingin memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen. Nah, ini kalau sudah ada ya komponen tujuan ini, maka ini sistem pengendalian dapat digunakan di dalam suatu entitas atau organisasi. Kemudian kalau tujuannya sudah ada nih, arah sasarannya sudah ada, kemudian strukturnya harus ada struktur juga komponen berikutnya, yaitu struktur di sini maksudnya tadi sudah ada tujuan, rencana apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan profit misalnya, ya maka harus dibentuklah strukturnya itu yang baik gitu ya. Bagaimana organisasi membagi tanggung jawab, otoritas, dan hubungan antar bagian dalam sistem pengendalian manajemen itu seperti desain organisasi atau struktur organisasi. Jadi dibuat dong struktur organisasinya itu dengan baik dan berikan tanggung jawab kepada mereka dengan
baik pula sehingga nanti apa tugas yang menjadi tugas-tugas dari masing-masing bagian itu bisa dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga nanti apa yang tadi yang sudah direncanakan oleh entitas atau organisasi yang ingin diharapkan, maka itu bisa akan tercapai. Kemudian kalau tujuan sudah ada, struktur sudah ada, kemudian adalah proses. Maka yang langkah selanjutnya itu atau komponen selanjutnya itu adalah apa-apa saja nih yang harus dilakukan ya untuk memastikan bahwa tujuan tercapai sesuai dengan rencana seperti perencanaan di awal. Jadi harus ada proses juga. Nah, jadi proses setelah ada tujuan kita itu misalnya mau meningkatkan profit. Nah, kemudian susunan struktur organisasinya, memberikan tanggung jawab kepada orang-orang yang memang ahli di bidangnya, kemudian lakukanlah prosesnya, langkah-langkah yang harus dilakukan ya untuk memastikan bahwa rencana yang sudah direncanakan itu dapat tercapai. Kemudian yang terakhir adalah komponennya mekanisme. Ya, mekanisme itu adalah alat atau instrumen yang digunakan suatu organisasi atau entitas untuk menjalankan fungsi pengendaliannya. Ya, alat apa sih alat atau instrumen yang digunakan oleh organisasi untuk menyatakan bahwasanya apa yang tadi sudah direncanakan dengan apa yang sudah dilakukan itu benar-benar sudah tercapai gitu. Jadi harus ada alat atau instrumennya. Nah, inilah 4 komponen yang utama dalam sistem pengendalian manajemen. Kemudian bagaimana peran pengendalian manajemen ini dalam akuntansi? Kenapa pengendalian manajemen itu memiliki peran dalam bidang akuntansi? Ya, di sini kita akan coba pahami kenapa, apa kaitannya, apa perannya. Yang pertama itu, dengan adanya pengendalian manajemen, maka nanti sebagai seorang akuntansi ya di bidang bagian akuntansi itu, maka mereka akan bisa melakukan proses penyusunan anggaran, dapat dikendalikan secara realistis, terukur, serta mendukung tujuan strategis organisasi. Jadi dengan adanya pengendalian manajemen ini, ya tadi penyusunan anggaran yang mungkin sesuatu hal yang mau ada yang dilakukan gitu, misalnya ada suatu proyek atau suatu kegiatan yang ingin dilakukan, pasti ada susunan anggarannya. Nah, dengan adanya pengendalian manajemen ini, proses penyusunan anggaran itu nanti dapat dikendalikan secara realistis, serealistis mungkin. Tidak ada yang ditulis atau dicatat atau dibuat yang tidak sebenarnya gitu. Kemudian yang kedua, perannya itu adalah dengan adanya pengendalian manajemen, ini dapat memastikan bahwa pencatatan transaksi yang dilakukan oleh bidang akuntansi atau organisasi atau entitas itu telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau menurut SAK dan atau PIFRS. Jadi kalau tidak ada pengendalian manajemen, bisa jadi nanti orang-orang yang bekerja atau berada di bagian akuntansi ini akan melakukan pencatatan transaksi itu sesukanya. Kalau tidak ada pengawasan ya, tidak adanya pengendalian manajemen ini, bisa jadi nanti adanya melakukan pencatatan yang tidak benar. Tapi kalau misalnya dengan adanya pengendalian manajemen, maka ini dapat memastikan karena apa dipantau gitu. Nah, dipantau apakah sudah benar nih pencatatan transaksinya, apakah digunakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau justru sesuai dengan standar yang lain gitu, yang memang tidak diakui di dalam negara kita atau tidak diakui secara umum oleh bidang akuntansi gitu misalnya. Nah, yang ketiga itu perannya adalah untuk melakukan otorisasi transaksi, pemisahan fungsi, dan audit internal agar data akuntansi terlindungi dari kesalahan maupun kecurangan. Jadi dengan adanya pengendalian manajemen ini, ya akan diberikan tugas-tugas yang berbeda antar bagian, gitu ya. Maksudnya tidak boleh satu
bagian itu mengerjakan beberapa kegiatan. Ya, jangan sampai satu orang mengerjakan beberapa kegiatan yang sebenarnya itu akan membuat terjadinya atau timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tadi terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam melakukan pencatatan kah atau perhitungan kah gitu ya. Nah, jadi tapi dengan adanya pengendalian manajemen ini ya, pasti nanti dia akan lebih terlindungi. Ya, bagian akuntansi berbeda, bagian keuangannya berbeda, bagian audit internalnya berbeda, bagian perpajakannya berbeda, sehingga ya data-data yang akan disusun atau yang akan dicatat itu terlindungi dari kesalahan, apalagi kecurangan. Karena apa? Karena telah terbagi tugas masing-masing pihak. Ya, tidak dikerjakan oleh satu orang untuk kegiatan yang berbeda. Oke, itu peran yang ketiga. Peran yang keempat itu adalah informasi akuntansi yang telah diproses melalui sistem pengendalian manajemen digunakan sebagai dasar dalam menilai kinerja individu, unit kerja, maupun organisasi secara keseluruhan. Jadi, dengan adanya peran pengendalian manajemen ini, informasi-informasi akuntansi yang sudah diproses, ya, yang sudah diproses melalui sistem pengendalian manajemen, artinya sudah diperiksa lah gitu ya, atau sudah dipantau, sudah diawasi dengan menggunakan alat sistem pengendalian manajemen ini, nanti itu dapat digunakan, ya, dia valid untuk digunakan sebagai dasar dalam menilai kinerja individu. Misalnya menilai kinerja seseorang gitu ya. Bagian akuntansi kan terdiri dari beberapa orang. Nah, itu bisa dinilai kinerja individunya. Kemudian bisa menilai ke unit kerja, apakah unit kerja tersebut sudah baik, pekerjaan mereka telah dilakukan dengan yang sebenarnya atau tidak gitu ya. Dan karena di entitas atau di perusahaan itu kan ada berbagai macam unit kerja atau bagian-bagiannya gitu. Nah, ini nanti dengan adanya informasi akuntansi yang sudah diproses dari sistem pengendalian manajemen ini, di situ nanti dapatlah kita ketahui seperti apa kinerja seorang individu, kinerja suatu unit kerja, kemudian juga bisa melihat seperti apa kinerja dari suatu entitas tersebut, apakah sudah baik atau tidak. Nah, itu adalah peran dari pengendalian manajemen dalam akuntansi. Jadi, bukan tidak ada perannya, bukan tidak ada hubungannya antara pengendalian manajemen dalam akuntansi. Justru ada, ya. Bahkan sangat perannya itu atau fungsinya atau hubungannya itu sangat erat sekali. Dengan adanya pengendalian manajemen ini, apalagi dilakukan dengan baik dan benar, maka segala hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan akuntansi itu nantinya dapat berjalan dengan yang baik pula. Nah, kemudian selain peran pengendalian manajemen dalam akuntansi, ada juga peran pengendalian manajemen dalam keuangan. Jadi ini akuntansi dan keuangan itu pasti berbeda. Yang satu di bidang dalam menyusun dan membuat laporan gitu ya. Satu lagi dalam kegiatannya itu ya berkaitan dengan sumber dan pengeluaran uang kas gitu ya, pemasukan dan pengeluaran uang kas. Nah, di sini ada beberapa peran juga. Yang pertama itu dengan adanya pengendalian manajemen ya dapat memastikan bahwa penerimaan dan pengeluaran uang kas itu dapat sesuai dengan rencana sehingga likuiditas perusahaan tetap terjaga, tetap liquid ya. Kenapa? Karena sumber dana kas yang diperoleh gitu ya dikeluarkan tidak terlalu besar dari pengeluaran kas gitu. Kenapa? Karena sudah sesuai direncanakan. Jangan sampai ya ini lebih besar pengeluaran daripada pemasukan kas. Nah, dengan pengendalian manajemen ini bisa diatasi sehingga nanti
likuiditas perusahaan itu tetap terjaga. Nah, makanya peran pengendalian manajemen itu juga sangat dibutuhkan dalam bidang keuangan. Ya, tadi seperti memastikan bahwa penerimaan dan pengeluaran kas itu sesuai dengan yang direncanakan. Tidak sampai berlebihan sehingga mengakibatkan perusahaan dalam keadaan mungkin minus kasnya atau bahkan tidak memiliki laba, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan adanya peran pengendalian manajemen ini, ya, apalagi dilakukan secara ketat, maka risiko-risiko seperti kecurangan, penyalahgunaan aset, maupun kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi itu dapat diminimalkan. Kalau seandainya pengendalian manajemen ini tidak ada, ya, dalam bidang keuangan, maka ini tadi banyak risiko-risiko yang seperti kecurangan itu akan terjadi dalam entitas atau satu organisasi atau satu perusahaan. Ya, kemudian adanya penyalahgunaan aset yang seharusnya aset itu padahal masih berlayak fungsi, tiba-tiba dikatakan tidak berfungsi dan kemudian dibeli lagi dengan aset yang baru, dan kemudian akhirnya kita harus mengeluarkan biaya lagi, padahal itu tidak terlalu urgent untuk dibeli aset yang baru misalnya. Kemudian kalau tidak ada pengendalian manajemen, nanti bisa mengakibatkan dalam pengambilan keputusan investasi itu yang salah gitu ya. Karena apa? Karena salah, ya tadi salah memprediksi dan pada akhirnya salah mengambil keputusan. Nah, inilah dengan adanya peran pengendalian ini nanti dapat meminimalkan ya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut dapat diminimalkan. Nah, yang ketiga itu pengendalian manajemen dapat menyediakan ya informasi keuangan yang nanti dapat digunakan untuk merumuskan strategi pendanaan, struktur modal, dan kebijakan dividen. Ya, jadi artinya di sini adalah bagaimana nih yang harus dilakukan oleh bagian keuangan terkait dengan kondisi keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Apa yang mereka lakukan, strategi apa yang mereka lakukan terkait dengan pendanaan, kemudian struktur modalnya, kemudian terkait dengan kebijakan dividennya, apakah dividen ini akan dibagi di tahun ini atau mungkin ditunda dulu karena berbagai hal yang terjadi dalam kondisi keuangan perusahaan atau lainnya. Jadi dengan adanya peran pengendalian manajemen ini, hal-hal yang berkaitan dengan informasi keuangan yang seperti tadi kita coba sampaikan itu dapat dikendalikan, dapat diatasi, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pengendalian manajemen ini memastikan perusahaan dapat mematuhi peraturan perpajakan, standar pelaporan, dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku. Jadi, kalau misalnya tidak ada pengendalian manajemen ya dalam bidang keuangan, ini nanti pasti ya ada pihak-pihak yang mungkin yang melanggar aturan-aturan dalam perhitungan perpajakan ya dalam suatu entitas gitu ya. Seharusnya dia bayar sekian, kemudian karena tidak adanya pengendalian manajemen yang baik sehingga nantinya mengakibatkan pembayaran atau perhitungan perpajakan itu yang tidak tepat gitu ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian mengakibatkan juga misalnya kalau tidak ada pengendalian manajemen, nanti standar pelaporan keuangan yang dibuat itu tidak sesuai dengan standarnya. Ya, dengan arti kata suka-suka atau asal-asalan, dan ini juga tidak yang pastinya ini pasti akan mengakibatkan ketidakbaikan di dalam suatu entitas atau organisasi atau perusahaan. Yang kelima itu peran pengendalian manajemen adalah dengan adanya pengendalian manajemen terhadap biaya operasional, perusahaan dapat menjaga tingkat profitabilitas yang optimal serta menghindari tadi pemborosan, sama seperti kayak di akuntansi gitu ya. Nah, di sini juga nanti kalau tidak ada pengendalian manajemen ya itu tadi biaya-biaya operasional yang mungkin tidak harus dikeluarkan dengan jumlah yang sebesar itu. Nah, Pak, justru malah dikeluarkan. Karena apa? Tidak ada pengendalian di sana. Tapi kalau sudah ada pengendalian manajemen ya maka hal-hal yang seperti ini nanti akan
apa namanya ya, dapat dihindari, termasuk menghindari pemborosan, dan pada akhirnya dengan adanya pengaturan biaya operasional yang harus dikeluarkan dengan baik diatur, maka nanti tingkat profitabilitas itu terjaga ya dalam satu entitas atau perusahaan. Nah, kemudian bagaimana hubungan sistem pengendalian manajemen dengan fungsi manajerial? Jadi fungsi manajerial itu ada beberapa. Jadi bagaimana sistem pengendalian manajemen ini kita kaitkan hubungannya dengan fungsi manajerial. Yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan itu kalau kita artikan yaitu adalah membantu manajer dalam menetapkan tujuan, rencana apa atau tujuan apa nih yang mau ingin dicapai gitu ya. Ya dalam hal merencanakan strategi, ya termasuk dalam karena ini kita kaitkan juga dengan akuntansi, maka serta dalam terkait dalam menyusun anggaran. Contoh dalam akuntansi itu adalah ya tadi penyusunan anggaran tahunan atau budgeting yang didukung oleh laporan keuangan historis dan proyeksi keuangan masa depan. Ya, maksudnya di sini adalah dengan adanya perencanaan yang baik itu ya kan, merencanakan strategi yang baik, misalnya kayak ya tadi rencana ada kegiatan yang ingin dicapai atau ingin dilakukan di tahun depan, maka kalau kita di bidang akuntansi berarti kan berkaitan dengan penyusunan anggaran untuk tahun yang akan datang. Maka nanti untuk agar ini penyusunan anggaran ini dapat menghasilkan hal yang baik, dia akan melihat dulu laporan keuangan yang sudah berlalu dan kemudian nanti akan diaplikasikan untuk ya di masa depan. Jadi harus disusun dengan secara baik, secara matang, memiliki strategi yang baik dalam perencanaan. Kemudian kalau dalam perorganisasian, ya tadi kalau sudah ada rencana yang dibuat secara baik, ya sudah disusun dengan cara baik, kemudian jangan lupa pengorganisasiannya juga harus dilakukan dengan baik juga. Misalnya membantu membagi tanggung jawab dan wewenang secara jelas melalui struktur organisasi serta menetapkan standar kinerja yang harus dicapai tiap bagian. Ya, jadi artinya kalau di pengorganisasian ini artinya setiap orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap suatu kegiatan ya atau suatu proyek itu harus saling membantu. Nah, ini makanya harus dibagi tugasnya itu ya tanggung jawab dan wewenangnya itu secara jelas. Jadi disusun melalui struktur organisasi. Jadi nanti masing-masing bidang atau masing-masing individu itu dapat mengetahui apa sih tanggung jawab saya sebagai di bidang ini, terus apa wewenang saya dalam hal kegiatan ini. Nah, itu harus dijelaskan secara jelas dalam struktur organisasi sehingga tidak ada nantinya terjadi miscommunication atau tidak terjadi yang namanya saling lempar kegiatan atau tidak ada yang merasa terbebani salah satu pihak. Nah, contohnya tadi itulah penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang memungkinkan penilaian kinerja berdasarkan pusat pertanggungjawaban, yaitu cost center, profit center, dan investment center, gitu ya. Jadi kalau sudah bagus struktur organisasi yang dibuat dan juga telah dijelaskan dengan baik apa-apa saja tanggung jawab dan wewenang masing-masing bidang atau individu, maka itu pasti akan tercapailah apa-apa yang mungkin telah direncanakan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pengarahan. Setelah adanya perencanaan, pengorganisasian, jangan lupa adanya pengarahan juga. Jadi pengarahan ini berfungsi sebagai alat komunikasi manajerial untuk memberikan apakah motivasi, apakah instruksi, ataupun bimbingan kepada karyawan dalam rangka mencapai tujuan organisasi gitu ya. Ya, contohnya dalam akuntansi itu seperti penggunaan laporan kinerja manajerial sebagai dasar pemberian insentif atau penghargaan untuk meningkatkan motivasi kerja. Ya, dalam arti kata seperti ini.
Jadi ketika sudah dibagi struktur organisasinya dan masing-masing bidang sudah dijelaskan apa tanggung jawab dan wewenangnya, nah kemudian jangan lupa untuk mencapai hal-hal yang sudah direncanakan tadi, tujuan yang direncanakan oleh perusahaan, maka harus dijaga nih, harus dijalin komunikasi antara pihak manajemen dengan pihak karyawan atau orang-orang yang akan menjalankan kegiatan tersebut. Ya, dengan cara apa? Dengan cara memberikan motivasi. Ya, misalnya ada karyawan yang mungkin dalam situasi kondisinya tidak baik, maka dikasih kayak seperti ya mungkin pelatihan atau mungkin dikasih waktu untuk mendapatkan liburan dan sebagainya. Kemudian dengan ada pengarah ini adalah memberikan instruksi yang jelas. Nah, jadi harus diberikan, misalnya ingin memberikan satu tugas kepada karyawan, harus memberikan instruksi itu dengan baik. Jangan ya udah tidak ada komunikasi. Nah, ini yang akan mengakibatkan tidak terjalinnya tidak tercapainya apa yang sudah yang direncanakan tadi tujuannya oleh suatu entitas. Nah, ini kemudian bentuk-bentuk motivasi ini boleh dalam berbagai macam hal gitu ya. Bisa tadi kayak mungkin seperti ya misalnya ada bidang pemasaran misalnya. Mereka sudah kalau mereka bisa berhasil menjual produk ini di tahun ini sebanyak sekian ribu mungkin, maka nanti akan dapat mungkin dikasih pemberian insentif gitu ya sebagai tanda terima kasih atau reward atas keberhasilan mereka meningkatkan penjualan produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut di tahun ini. Begitu juga mungkin tahun depan mungkin dikasih apa, dalam bentuk apa. Oke, bisa saja. Nah, atau mungkin di bidang-bidang lain juga, misalnya kayak di bidang akuntansi, misalnya ya, mungkin karena kinerja mereka mengerjakan penyusunan laporan keuangan itu dengan baik, mengendalikan keuangan itu dengan baik, gitu ya, sehingga mengakibatkan keuangan perusahaan itu dalam kondisi yang stabil, mungkin dikasih reward juga kepada mereka. Ya, rewardnya itu mungkin dikasih seperti bonus-bonus apapun itu mungkin, atau mungkin dikasih satu entitas itu pergi ya berlibur ke suatu tempat untuk sebagai merilekskan diri gitu ya. Nah, kemudian pengendalian. Ya, setelah pengarahan kemudian masuklah kepada pengendalian. Di sini ini yang terakhir ini adalah memastikan bahwa setelah dilakukan pengendalian itu ya pasti memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan itu apakah sudah sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan organisasi atau tidak. Ya, ini yang dilakukan di sini adalah ya kegiatan evaluasi kinerja, analisis penyimpangan atau kesalahan yang mungkin terjadi, kemudian tindakan korektif yang akan dilakukan. Kalau kita ambil contoh dalam bidang akuntansi, itu misalnya analisis selisih antara anggaran dengan realisasi. Nah, ini kita lihat apakah lebih besar realisasi daripada anggarannya. Nah, apakah atau lebih besar anggaran daripada realisasi? Artinya, kalau lebih besar realisasi daripada anggaran, berarti perencanaannya itu tidak tepat ya, atau mungkin pelaksanaannya yang tidak tepat gitu kan, ada masalah di sana yang timbul. Nah, berapa selisihnya dihitunglah. Kalau dan ini akan berfungsi untuk apa? Untuk mengidentifikasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Ya, itu dia fungsi hubungan sistem pengendalian manajemen dengan fungsi manajerial. Jadi ada 4 tadi ya. Kemudian sudah kita kaitkan juga ke masing-masing contoh dalam bidang akuntansi. Kemudian jenis sistem pengendalian manajemen. Jadi ada beberapa jenis sistem pengendalian manajemen dalam suatu entitas atau organisasi. Yang pertama itu adalah pengendalian finansial. Jadi pengendalian finansial itu berarti dalam bentuk finansial ya, yang mana nanti fokusnya itu pada aspek keuangan. Ya, fokusnya pada aspek keuangan seperti anggaran, ya penyusun laporan keuangan, kemudian menghitung rasio keuangan dalam suatu entitas.
ini dia jenis sistem pengendalian manajemen dalam bentuk finansial. Kalau dalam bentuk non-finansial itu, ya misalnya fokusnya itu pada kualitas. Misalnya kualitas produk kah, kemudian kepuasan pelanggan atau customer kita kah, kemudian produktivitas karyawan. Ya, dia lebih kepada hal-hal yang tidak berkaitan dengan angka-angka. Ya, namanya juga non-finansial ya. Nah, kemudian yang ketiga itu jenisnya adalah pengendalian struktural, yaitu ya mengendalikan apakah aturan yang digunakan sudah tepat atau prosedur yang digunakan sudah sesuai dan kebijakan-kebijakan yang dibuat juga sudah sesuai dengan standar dan sebagainya. Nah, ini dia jenis pengendalian struktural, ya berkaitan lebih kepada aturan, prosedur, kebijakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengendalian kultural, yaitu ya namanya kultur ya. Kultur berarti bagaimana terkait budaya organisasinya, nilai-nilainya, dan norma-norma yang dilakukan dalam aktivitas yang ada di suatu entitas ataupun perusahaan gitu ya. Jadi inilah 4 jenis sistem pengendalian manajemen yang bisa kita pahami. Ya, kalau kita mau kaitkan dengan pengendalian finansial berarti berkaitan dengan angka-angka yang masuk dalam bidang keuangan. Ya, laporan keuangan, anggaran dan sebagainya. Kalau non finansial berarti berkaitan dengan seperti bagaimana kualitas produk, kepuasan pelanggan dan juga produktivitas karyawan. Nah, kalau tentang pengendalian struktural, berarti kita berkaitkan atau mengkaitkannya dengan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan atau prosedur. Nah, yang terakhir itu di kultural. Ya, kita kaitkanlah yang mau kita lihat di sana, yang mau kita kendalikan di sana adalah ya terkait dengan budaya-budaya organisasinya, nilai-nilai dan norma-normanya. Oke, baik. Adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah ya penjelasan terkait dengan materi konsep dasar dari sistem pengendalian manajemen. Jadi tadi kita sudah bahas terkait dengan apa itu sistem pengendalian manajemen, kemudian kita sudah bahas terkait dengan apa saja yang menjadi fungsi sistem pengendalian manajemen. Ada 5 tadi ya fungsinya. Kemudian kita juga sudah membahas komponen utama sistem pengendalian manajemen itu ada 4, ya kan? Nah, kemudian tadi kita juga sudah membahas ada 4 peran dari pengendalian manajemen dalam bidang akuntansi. Dan kita juga sudah membahas ada 5 peran pengendalian manajemen dalam bidang keuangan. Dan tadi kita juga sudah membahas bagaimana sih hubungan sistem pengendalian manajemen dengan fungsi manajerial. Jadi, yang terakhir juga tadi kita sudah juga membahas terkait dengan jenis-jenis sistem pengendalian manajemen. Nah, semua ini sudah kita bahas satu persatu dan saya harap adik-adik sahabat BMA dimanapun berada juga sudah paham terkait dengan konsep dasar dari sistem pengendalian manajemen tersebut. Oke, kita sudahi ya pembahasan materi untuk hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di pembahasan materi-materi lainnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kemudian tetap semangat untuk belajar terkait dengan akuntansinya di rumah masing-masing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.